Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama aku Aulia Zahra dengan NIM 1412402770 dan aku dari kelas EMK, mata kuliah Strategi Internasional. Nah, hari ini aku akan mempresentasikan hasil makalah yang sudah aku buat, yaitu terkait perubahan model bisnis, yang dimana di sini aku mengambil YouTube sebagai perusahaan yang akan aku analisis. Oke, kalau begitu langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama, yang dimana kita akan membahas terkait profil perusahaannya terlebih dahulu. Nah, YouTube sendiri itu didirikan pada tanggal 14 Februari pada tahun 2005. Yang mendirikan itu adalah 3 mantan karyawan PayPal, yaitu ada Steve Chen, Chad Hurley, dan juga Jawed Karim. Nah, YouTube sendiri ini itu tuh awalnya dirancang sebagai platform kencan online yang berbasis video. Tapi setelah hal tersebut itu diluncurkan, ternyata konsep tersebut itu tidak berhasil menarik banyak anggota ataupun pengguna untuk menggunakannya. Nah, melihat kondisi itu, para pendiri ini tuh kemudian mengubah strategi mereka dengan membuka platform ini tuh bagi siapa saja yang ingin mengunggah dan juga membagikan video rumahan mereka. Nah, perubahan ini tuh juga akhirnya menjadi titik balik maupun titik paling krusial dalam perkembangan YouTube itu sendiri. Nah, di sini video pertama yang waktu itu diunggah di YouTube itu adalah video dengan judul Me at the Zoo, yang dimana ini sendiri tuh memang diupload oleh Jawed Karim, salah satu pendirinya, pada tahun 2005 juga. Nah, pertumbuhan YouTube sendiri itu berlangsung sangat cepat, di mana jumlah pengguna dan juga video yang diunggah itu meningkat drastis dalam waktu yang singkat pula. Nah, tapi tingginya biaya operasional dan berbagai masalah teknis itu membuat perusahaan ini tuh juga mengalami tantangan yang besar. Hingga akhirnya di tahun 2006, Google itu memutuskan untuk mengakuisisi YouTube dengan nilai sekitar 1,65 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, setelah diakuisisi, YouTube ini mulai berekspansi ke berbagai negara dan berkembang menjadi salah satu platform digital terbesar yang ada di dunia. Oke, tadi kita sudah membahas profilnya, sekarang kita masuk ke faktor pemicu perubahan dari YouTube itu sendiri. Apa sih yang membuat YouTube ini tuh akhirnya mengalami beberapa perubahan gitu. Nah, di sini faktor pertamanya itu adalah perkembangan dari teknologi digital itu sendiri, di mana di sini mulai meningkat penggunaan smartphone, kemudian ada juga internet berkecepatan tinggi, dan juga teknologi streaming yang akhirnya membuat masyarakat itu lebih mudah mengakses video kapan saja dan dari mana saja. Nah, di faktor yang kedua itu adalah perubahan dari perilaku konsumen itu sendiri, di mana saat ini masyarakat itu lebih memilih konten digital yang fleksibel, interaktif, dan juga sesuai dengan minat maupun preferensi mereka dibandingkan media tradisional. Nah, akibatnya YouTube ini tuh perlu membangun hubungan yang lebih kuat dengan para kreator agar mampu menyediakan konten yang beragam dan juga menarik audiens. Nah, faktor berikutnya itu adalah munculnya para kreator ekonomi. Di sini untuk mendukung para kreator, YouTube itu menghadirkan berbagai program monetisasi seperti misalnya YouTube Partner Program, terus ada channel membership maupun super chat. Nah, dengan demikian, kreator itu dapat memperoleh pendapatan dari konten yang mereka buat sendiri. Nah, selain itu, persaingan ini semakin ketat, di mana mulai muncul-muncul platform seperti misalnya TikTok maupun Reels Instagram yang akhirnya mau nggak mau membuat YouTube ini tuh ikut berinovasi. Sebagai responnya, YouTube itu juga mengeluarkan yang namanya YouTube Shorts, yang mungkin sekarang kita tahu ini juga seperti fitur video pendek yang hampir mirip dengan TikTok maupun Instagram Reels, supaya mereka tuh tidak kalah saing. Nah, yang terakhir itu ada juga YouTube ini melakukan diversifikasi pendapatan agar mereka tuh nggak cuma bergantung pada iklan. Nah, oleh sebab itu mereka akhirnya mengembangkan layanan misalnya kayak YouTube Premium, YouTube Musik, ataupun fitur berbayar lainnya yang kita ketahui. Oke, selanjutnya adalah evolusi bisnis model. Ini sebenarnya bentuknya itu kayak BMC yang ada di template-template Canva.
Nah, mungkin untuk gambarnya tuh ada di makalah langsung. Di sini aku akan membacakan aja garis besarnya itu seperti apa. Jadi, di evaluasi bisnis model atau PMC-nya YouTube ini itu awalnya fokus utama YouTube itu pastinya memperoleh sebanyak mungkin pengguna dan juga konten. Nah, strategi ini tuh dilakukan mereka untuk menciptakan yang namanya network effect, di mana semakin banyak video yang tersedia, maka akan semakin banyak pula pengguna yang tertarik untuk menggunakan platform tersebut. Jadi itu untuk permulaan mereka dalam mengenalkan produk mereka juga. Nah, namun strategi tersebut tuh menimbulkan tantangan berupa tingginya biaya operasional dan ketergantungan pada iklan. Oleh karena itu, pada tahun 2007, YouTube itu mulai meluncurkan YouTube Partner Program atau YPP. Nah, program ini tuh memungkinkan kreator untuk memperoleh bagian pendapatan dari iklan yang ditampilkan di dalam konten mereka tersebut. Nah, seiring waktu juga, model bisnis YouTube ini tuh berkembang dari yang awalnya cuma sekedar platform untuk mengupload YouTube ataupun mengunggah video ataupun mendownload video gitu, ini menjadi ekosistem digital yang akhirnya menghubungkan para pengguna, kreator, pengiklan, maupun mitra bisnis. Nah, YouTube juga menghadirkan layanan seperti YouTube Premium maupun YouTube Shorts sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan kebutuhan pasar. Nah, melalui transformasi ini, YouTube itu berhasil menciptakan berbagai sumber pendapatan sekaligus mempertahankan daya saingnya di industri digital yang semakin berubah dengan pesat. Oke, selanjutnya adalah implementasi di pasar Indonesia. Jadi, apa sih yang bisa diimplementasikan YouTube di pasar Indonesia itu sendiri? Karena mengingat Indonesia adalah salah satu yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak. Jadi, Indonesia ini juga merupakan salah satu pasar digital terbesar yang ada di Asia Tenggara, sehingga dianggap YouTube itu juga menjadi wilayah yang strategis bagi YouTube itu sendiri. Nah, di Indonesia ini, transformasi model bisnis YouTube terlihat melalui penguatan ekosistem kreator, pemasaran digital, maupun pengembangan video commerce. Nah, melalui berbagai program monetisasi seperti YouTube Partner Program, terus ada channel membership maupun super chat dan YouTube Shorts tadi, banyak konten kreator di Indonesia itu dapat memperoleh penghasilan dari platform ini, bahkan sebagai mata pencarian utama lah. Nah, bahkan ekosistem tersebut juga menciptakan lapangan pekerjaan baru di sektor kreatif, seperti misalnya ada editor video, kemudian ada desainer grafis, hingga ada yang namanya manajer media sosial. Nah, selain itu juga YouTube maupun YouTube Shorts ini itu juga banyak dimanfaatkan sebagai sarana pemasaran digital oleh perusahaan maupun UMKM untuk meningkatkan kesadaran merek serta menjangkau konsumen secara lebih luas lagi. Nah, implementasi terbaru adalah hadirnya YouTube Shopping. Nah, jadi Indonesia tuh juga salah satu negara pertama di Asia yang dimunculkan YouTube Shopping ini. Nah, YouTube Shopping ini tuh bekerja sama dengan aplikasi Shopee. Jadi melalui fitur ini, kreator itu dapat menampilkan produk dalam video mereka, sehingga penonton itu dapat langsung melakukan pembelian. Jadi kayak bisa dicantumin di bawahnya gitu, misal link produknya atau gimana ya. Mungkin teman-teman di sini juga tahu kayak misalnya live Shopee gitu kan, ada link pembeliannya dan lain sebagainya. Nah, hal ini tuh menunjukkan juga bahwa si YouTube ini sekarang juga tidak hanya menjadi platform hiburan semata, tapi juga bisa mendukung aktivitas perdagangan digital di era sekarang. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke dampak finansial maupun non-finansialnya. Nah, sekarang kita membahas terkait dampak finansialnya terlebih dahulu. Jadi, perubahan model dari bisnis YouTube ini tuh memberikan dampak finansial yang cukup signifikan, di mana bagi perusahaan, transformasi ini tuh memungkinkan YouTube memperoleh pendapatan dari berbagai sumber. Jadi, seperti yang tadi sudah dikatakan, bukan hanya dari iklan lagi, tapi bisa dari YouTube Premium, YouTube Musik, terus channel membership, super chat, maupun hal-hal lain yang dikembangkan oleh YouTube itu sendiri.
Nah, diversifikasi ini akhirnya membuat pendapatan perusahaan itu jadi lebih stabil dan lebih berkelanjutan. Nah, sedangkan bagi kreator, perubahan tersebut itu membuka peluang ekonomi yang lebih besar, di mana mereka dapat memperoleh penghasilan dari berbagai fitur monetisasi yang sudah disediakan oleh YouTube juga. Namun, di sini terdapat tantangan yang harus dihadapi oleh kreator, yaitu di mana meningkatnya biaya produksi konten. Jadi, setiap kreator kan punya ciri khas masing-masing dan mereka tuh tetap harus kompetitif gitu, di mana kreator ini tuh akhirnya perlu berinvestasi pada misalnya, peralatan, terus juga perangkat perangkat lunak maupun peningkatan kualitas produksi yang memang diperlukan untuk mendukung pembuatan video konten tersebut. Kemudian yang, selanjutnya itu ada dari dampak non finansialnya, di mana salah satunya adalah perubahan perilaku konsumsi media di masyarakat. Jadi kehadiran YouTube Short ini tuh membuat pengguna semakin terbiasa mengonsumsi konten yang singkat, cepat, dan bisa diakses di mana saja. Nah, transformasi ini tuh juga memperkuat hubungan antara kreator maupun audiens melalui fitur seperti community post, live chat, maupun channel membership yang memungkinkan interaksi itu jadi lebih intens. Di sisi lain, kreator itu sekarang semakin bergantung pada algoritma YouTube, di mana visibilitas konten sangat dipengaruhi oleh sistem rekomendasi, sehingga kreator itu harus terus menyesuaikan strategi mereka agar tetap relevan. Nah, secara keseluruhan, perubahan ini tuh berhasil memperkuat posisi YouTube sebagai salah satu platform digital terbesar yang ada di dunia. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah pelajaran strategis bagi saya maupun teman-teman yang lain sebagai calon profesional ataupun entrepreneur. Nah, jadi pembelajaran penting dari YouTube ini tuh adalah bahwa kunci mempertahankan daya saing global itu terletak pada kemampuan adaptasi cepat terhadap tren pasar dan juga diversifikasi sumber pendapatan agar bisnis tidak bergantung pada satu jalur saja. YouTube membuktikan bahwa inovasi tidak harus selalu menciptakan produk baru, melainkan mengembangkan layanan yang relevan dengan perilaku konsumen pada saat itu, serta membangun kolaborasi ekosistem yang saling menguntungkan antar semua pihak. Nah, mungkin itu yang bisa aku bahas di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.